Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Ansaria dari kelas 8G nomor absen 17. Saya akan membuat video tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kekhilafahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya, muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu, terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab. Perbudakan, kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Faktor internal yang pertama yaitu hubud dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini, hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya, para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Faktor eksternal yang pertama, banyak muncul pemberontakan. Setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan pada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja.